Saudari dan saudaraku sahabat Resi, salam jumpa dengan saya Romo Haryanto SI dari Palembang dalam Resi Renungan Singkat tanggal 5 Februari 2017. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku sahabat Resi, kamu adalah garam dan terang dunia. Demikianlah Yesus hendak menggarisbawahi identitas kita sebagai orang Kristiani dalam kehidupan kita. Dengan hidup sesuai dengan identitas ini, hidup seorang Kristiani menjadi bermakna bagi dunia, berkenan kepada Tuhan, dan menjadikan hidup dunia ini menjadi lebih enak, lebih indah. Yesus menggunakan gambaran yang sangat dikenal, sangat dekat dengan hidup manusia dan sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu garam dan terang. Pertama, kita renungkan pernyataan kamu adalah garam dunia. Kita tahu bahwa keunggulan garam terletak pada kemampuannya untuk mengasinkan atau memberi rasa kepada sesuatu yang lain, misalnya sayuran atau makanan dan lain sebagainya. Yesus menunjukkan di sini fungsi rohani garam, yakni sebagai gambaran jati diri orang Kristiani. Bila hakikat seorang Kristiani adalah garam, maka di mana-mana dia harus menjadi bumbu, bukan menu. Dimanapun berada, ia menjadi rasa yang utama. Yang tidak bisa memerankan hal tersebut memang tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dengan kata lain, kehadiran seorang Kristiani bisa dirasakan tentunya, sehingga ketidakhadirannya merupakan suatu kehilangan bagi orang-orang di sekitarnya. Garam juga tak perlu sama banyak, apalagi lebih banyak dari apa yang mau digarami. Garam juga harus larut seluruhnya. Jika garam mempertahankan bentuknya, jelas ia tetap terpisah dari yang digarami dan tak ada manfaatnya. Demikian pun panggilan kita sebagai orang beriman. Jelas bahwa kita masuk dan melebur dalam masyarakat dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus melalui cara dan perilaku hidup kita. Pun jika garam berfungsi sebagai pengawet makanan, sayuran, dapat dimaksudkan bahwa seorang Kristiani menjadi penjaga tradisi yang baik. Orang bilang demikian, agar tidak membusuk atau rusak oleh aneka perubahan yang belum jelas, perubahan yang seringkali ke arah yang negatif. Lalu pernyataan yang kedua adalah kamu adalah terang dunia. Terang merupakan suatu yang bercahaya dan menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Menjadi terang berarti menjadikan suasana menjadi cerah, membuat pikiran orang bisa memilah-milah, membuat orang mampu berdiscernment, tahu jalan yang benar, menjauhi cara yang asal-asal saja. Seorang Kristiani adalah terang dunia, berarti ia adalah pribadi pencerah, yakni orang yang membawa pencerahan bagi dunia, bagi orang di sekitarnya. Seperti halnya matahari menjadi pencerah bagi siang, bulan menjadi pencerah bagi malam,
Seorang Kristiani mampu menjadi pencerah berarti berani tampil dan bukan mengurung diri dengan idealisasi pribadinya. Kita ingat ungkapan Paulus bahwa identitas sebagai terang dimaksudkan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Menjadi terang bagi dunia berarti cerminan terang Kristus itu sendiri, karena Yesus sendirilah sumber terang itu. Dengan demikian kita adalah terang di dalam Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita seperti pelita yang mengarahkan orang pada Kristus sebagai terang dunia. Dengan kata lain, bahwa Yesus mengajak para murid untuk memberikan kesaksian tentang iman mereka, iman kita, dan diharapkan agar melalui kesaksian itu semakin banyak orang percaya dan ikut diselamatkan. Saudari dan saudaraku, sahabat resi, pada hakikatnya garam dan terang itu bukan ada bagi dirinya sendiri, tetapi ada sejauh berguna untuk yang berada di luar dirinya, untuk yang lain. Garam baru bermanfaat ketika ia memberikan rasa bagi sesuatu yang di luar dirinya. Demikian pun terang akan berarti ketika menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Kualitas garam yang baik akan mampu menggarami sesuatu dan memberikan rasa yang enak dan memuaskan setiap orang yang mampu menikmatinya. Dan terang dengan kualitas cahaya yang baik akan menerangi apapun dan siapapun yang ada di sekitarnya. Maka ketika Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang, berarti kita mesti menjadi pribadi yang berguna, yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Di sini Tuhan memberikan dimensi baru tentang apa arti mengikuti Dia. Mengikuti Dia bukan dengan cara memupuk kesalehan pribadi semata. Ini akan membuat kita semakin egois. Tetapi bagaimana iman yang pribadi itu bermanfaat dan berguna bagi situasi, lingkungan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Kita ingat nasihat Paulus kepada umat di Kolose. Hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dan kita harus ingat bahwa kita akan memiliki kualitas iman yang baik, dan kesaksian iman itu akan bermanfaat bagi keselamatan banyak orang bila kita tetap bersatu dengan Yesus, sebab Dia adalah garam dan terang sejati itu. Saudari dan saudaraku, sahabat resi, semoga Tuhan senantiasa memberkati hidup, doa, karya, dan niat-niat baik kita. Amin.